Makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate yang maksudnya memberikan tempat untuk faktor tertentu demi mewujudkan sesuatu totalitas. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, ialah nation yang maksudnya bangsa. Secara garis besar, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Secara umum, integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Intinya, integrasi nasional adalah konsep yang mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat di Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan atau timbal balik antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis di sisi lain. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial budaya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat seperti suku, agama, ras, dan lainnya. Pentingnya integrasi nasional. Pertama, saat pemerintah kolonial Belanda menjajah, mereka tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan pada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka kita perlu menumbuhkan rasa kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik latar belakang bangsa yang bersangkutan. Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Maka dari itu, kesetiaan pada bangsa menjadi hal yang sangat penting agar tidak terpecah belah. Dengan memperkuat integrasi nasional, hal itu dapat dicegah. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misal seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, bendera nasional, dan sebagainya. Salah satu peristiwa terorisme yang menjadi perhatian dalam aspek integrasi nasional adalah peristiwa Bom Bali tahun 2002 yang merupakan rangkaian dari 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dua ledakan bom Bali pertama terjadi di lokasi bernama Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali pada pukul 23.05 WITA. Sementara itu, selang 10 menit, tepatnya pukul 23.15 WITA, ledakan bom terakhir terjadi di Renon, dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Meskipun jaraknya cukup jauh dengan 2 ledakan sebelumnya, rangkaian peristiwa bom Bali ini merupakan pengeboman pertama sehingga dinamakan Bom Bali 1, yang kemudian disusul dengan Bom Bali dengan skala lebih kecil pada tahun 2005. Peristiwa Bom Bali 1 ini merenggut ratusan nyawa orang berbagai negara. Tepatnya telah tercatat sebanyak 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka yang mayoritas korban jiwanya adalah turis yang berasal dari Australia dengan jumlah 88 korban jiwa. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rencana balas dendam dari peristiwa dari Ambon dan Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan aksi balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa penghilangan orang-orang secara paksa yang mengacu pada penculikan para aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang kala itu ingin menegakkan keadilan serta demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru.
Kasus ini menghilangkan 13 orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah serta dipandang sebagai kelompok yang membahayakan serta mengancam stabilitas negara. Peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 97-98 merujuk pada kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia tahun 97 dan jatuhnya kekuasaan Soeharto pada tahun 98. Kasus penculikan aktivis ini dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal, pelaku aksi kerusuhan dan teror. Tim Mawar ini menyusun rencana penangkapan sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat bom yang tak sengaja meledak. Penghilangan paksa ini tidak seharusnya dilakukan karena hal ini berarti membungkam orang-orang yang sadar akan keadaan negaranya dan memutuskan untuk bergerak demi kebaikan Indonesia. Nah, dan kebebasan berpikir, berbicara, dan berpendapat harus selalu ditegakkan agar Indonesia tidak kehilangan para aktivis atau orang-orang yang peduli terhadap kondisi negaranya. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Hidup tanpa integrasi dalam berbangsa akan memunculkan permusuhan dan kebencian terhadap perbedaan sekecil apapun, dan akhirnya akan menimbulkan pertumpahan darah yang sebenarnya sangat tidak diperlukan. Karakter manusia yang dibangun berdasarkan integrasi nasional akan selalu menemukan jalan tengah dan solusi yang terbaik untuk setiap masalah.